Ya ghulamu iz nafsaka awalan. Nasihatilah dirimu. Itu yang penting pertama kali. Summa iz nafsa ghairika, baru kau nasihati orang lain. Alaika bi khuwaisati nafsika. Dan kamu harus tetap berpegang pada keistimewaan dirimu sendiri, apa yang ada pada dirimu. La tata'adda ila ghairika, jangan sampai merambah kepada orang lain. Wa qad baqiya indaka baqiyatun, di dalam dirimu masih ada sisa-sisa. Tahtaju ila islahiha, yang perlu untuk diperbaiki. Masih ada sisa-sisa yang tidak benar, yang perlu untuk diperbaiki. Itu dulu kamu perbaiki, sebelum memperbaiki orang lain. Waihak, cemerak siraki. Bu Hendro nggak paham cemerak tau. Kunyuk. Anta ta'rifu kaifa tukhlisu ghairaka. Bagaimana kamu bisa tahu menyelamatkan orang lain? Bagaimana kamu bisa menyelamatkan orang lain? Anta a'ma, padahal kamu buta. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan orang lain? Bagaimana bisa menuntun orang lain? Kamu sendiri buta. Kaifa taqudu ghairaka, bagaimana kamu memimpin, menuntun orang lain? Kamu jadi buta. Innama yaqudu nas al-basir, yang bisa menuntun orang lain itu yang matanya melek. Mana mungkin orang bisa menuntun orang lain? Inma yukhlisuhum minal bahar as-sabih al-mahmud, yang bisa menyelamatkan orang dari laut adalah orang yang bisa berenang. Bagaimana bisa menyelamatkan orang tenggelam di laut, orang itu tidak bisa berenang? Innama yaruddun nasa ilallah, semata-mata ya orang yang bisa mengembalikan orang lain, manusia lain kepada Allah Azza wa Jalla, man arafahu, orang yang sudah kenal Allah. Bagaimana engkau memperkenalkan orang lain kepada Allah? Kamu misalnya belum kenal kok. Aku kenal pisan. Ning dikenal. Itulah. Amma man jahilahu, adapun orang yang tidak kenal Allah, kaifa yadullu alaih, bagaimana menunjukkan? Dia yang nggak tahu sih. La kalama laka fi tasarrufillahi azza wa jalla. Tak ada pembicaraan apapun bagi kamu. Tidak ada alasan maksudnya bagi kamu. Tidak ada argumentasi bagi kamu untuk mengomentari apapun yang Allah lakukan terhadap segala kebijakan Allah. Wa tuhibbuhu wa ta'malu lahu la li ghairihi. Engkau mencintainya dan engkau bekerja untuk dia, bukan untuk orang lain. Wa takhafu minhu, dan kamu takut kepada Allah, la min ghairika, min ghairi, bukan takut kepada selain Allah. Hadza bil qalbi yakunu la biqalqalatil lisan. Ini seharusnya kondisi hati yang seperti itu sebetulnya. Baru hati yang benar. La biqalqalatil lisan. Bukan mulutnya yang merepet terus. Papa ngomong apa? Namanya gentong kosong bunyinya. Gentong kosong bunyinya. Ngomongnya anteng. Hadza fil khalwa yakunu la fil jalwa.
Ini terjadi, kesejukan hati, ketenangan jiwa ada di dalam khalwah. La fil jalwah, bukan di tengah keramaian. Ketika kamu sendirian, itu baru kamu sadari. Selama kamu di tengah keramaian, kamu tidak akan pernah menengok hatimu itu. Saya katakan bahwa khalwat dan ibadah itu satu paket. Orang ngaji, ya ada buku, ada kitab, ada pulpen. Ada papan tulis, ada guru, ada murid. Betul enggak? Kulane, tukwa kita pinki. Bakal mangkat ngaji digawa. Sambil rata pantas, mending ngaji. Anak kita be. Lumayan gue jimat lah. Gitu. Iya kan pantas. Itu makanya di dalam khalwah itu la fil jalwah idza kana tauhid bibabid dar wa syirku dakhilad dar fahuwa nifaqu bi'ainihi. Ketika ketauhidan ada di pintu rumah dan kemusyrikan ada di dalam rumah, itulah namanya kemunafikan. Waihaka anta, kunyuk siraku, lisanuka yattaqi, lisanmu kelihatannya seperti bertakwa, wa qalbuka yafjur, tetapi hatimu lacur. Lisanuka yaskur, lisanmu bersyukur, wa qalbuka ya'tarid, tetapi hatimu menyangkal. Alhamdulillah, bari kerot-kerot alhamdulillah. Alhamdulillah, kertak-kertak bari. Qala Allah azza wa jalla, ya ibna Adam, khairi ilaika nazilun. Kebaikanku kepadamu turun. Wa syarruka ilayya sa'idun, kejahatanmu naik kepadaku. Kebaikanku turun kepadamu, kejahatanmu naik kepadaku. Air susu dibalas dengan kopi. Ya artinya air susu dibalas air tuba itu kan peribahasa. Peribahasa itu apa sih? Peribahasa itu saripati, pengalaman kemanusiaan yang diringkas menjadi kalimat sederhana dan diucapkan berulang-ulang pada peristiwa yang sama. Ada orang berbuat baik, dibalasnya dengan kejahatan. Ditulung, mentung. Ini saking banyaknya ragamnya orang sakit hati karena kebaikan dibalas dengan kejahatan, ditulung, mentung. Air susu dibalas dengan air tuba. Kucing ya kucing. Kacang lupa sama kuliah. Saya sering udah 2 kali salah ngomong kan. Soalnya belum tidur kemarin. Ya, kemarin baru 2 jam ya. Nah itu. Yang terakhir yang paling serem peribahasa, nulung kiri kecempet. Artinya anjing itu buntutnya kejepit pintu, ayo, kita kasihan kan? Dibukakan pintunya, begitu lepas malah gigit kita. Dalam kehidupan banyak sekali kita dijahati oleh orang yang kita sayangi, betul. Dan ini bukan katanya sehari-hari orang tua disakiti oleh anaknya. Orang tuanya sayang kan. Anaknya. Banyak mana anak sayang orang sama orang tua atau anak yang durhaka? Mana yang paling banyak? 1 berbanding 100. Maka beruntunglah kalau kamu punya anak-anak yang sayang. Bagaimana anak sayang kalau kamunya tidak sayang?
Iya dong. Ya, sayang itu bukan semua keinginannya dituruti. Bukan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya memang di situ terjadi memang kasusnya berbeda-beda. Nggak bisa, ini kasuistik banget ya. Kita menyayang anak juga macam-macam. Ada anak yang ini memang rai ini rai tampak banget. Jadi harus digebugin aja kalau itu nggak paham. Tapi ada yang perasaannya halus, dipelototinnya dia sudah nangis gitu. Tapi kalau anak saya dipelototin ada apa? Kenapa? Ya nggak tahu saking cerdasnya atau gimana ya. Disuruh sholat juga harus bertengkar dulu ya Allah. Aku kan masih anak-anak belum maju sholat. Saya bilang iya kamu tidak wajib sholat, tapi bapak kamu yang berkewajiban didik kamu sholat. Ya kalau awab tidak sholat kan yang dosa abah. Kalau awab sholat yang dosa juga abah. Ya udah nggak usah sholat lagi. ya itulah merangkal. Cerdas mah cerdas, tapi ini berbahaya. Iya. Cerdas bagus, tapi bakal kecerdasan blesa. Pinter bagus enggak? Kalau kepinteran, ayu bagus beli. Bakal keayun, apa be akhirnya blesak beli. Doglong, kedoglongan bagus beli. Lemu, kelemuan, aja pesang anak anek ya. Jadi blesak kabeh. Terus padai, itu kasuistik sekali. Ada anak yang harusnya disanjung-sanjung saja, dia lebih bersemangat, lebih termotivasi. Iya. Ada yang harus dengan keras, itu watak macam-macam lah. Itu kita lihat aja nanti sifat anak itu punya pembawaan yang berbeda-beda lah. Ya, makanya pedagogik itu, psikologis itu ya ilmu yang tidak mempelajari jiwanya nggak pernah didefinisikan kok. Sampai sekarang para ahli ilmu jiwa tidak mampu mendefinisikan jiwa itu apa kok. Yang kita pelajari kan gejala-gejalanya. Itu aja persoalannya. Iya, gejala-gejala itu diamati, dikomparasi, dianalogi. Kita susun prolognya bagaimana sampai pada konklusinya. Dan seperti itulah kira-kira. Itu saja. Ya ibna Adam khairi ilaika nazilun wa syarruka ilaika sa'idun. Jadi artinya malah justru air susu dibalas dengan air tuba itu ya anak kepada orang tua, manusia kepada Tuhannya.